Mas Akmal. Tapi ya itu tadi, masyarakat memang masih apa ya, mungkin masih belum mendapatkan informasi lebih jauh lagi bahwa memang dengan adanya teknologi VAR semuanya harus begitu presisi, semuanya begitu detail. Yang menurut kita nggak offside, tapi menurut VAR berkata lain. Iya, kan jadi masyarakat menilai dengan persepsi. Sementara wasit dan juga wasit VAR menilai dengan regulasi, gitu kan. Itu yang membedakan. Jadi gitu persepsi kita, ini nggak offset, persepsi kita. Tapi regulasi kemudian menyatakan seperti yang tadi sampaikan Bang Farizal, itu offset. Ada challenge the ball yang dilakukan oleh Ramadan Sananta, walaupun misalnya saya tadi bercanda, jari telunjuk kita ini, kuku kita sedikit lewat garis, itu akan ketahuan gitu kan. Artinya sepak bola ini kan semakin detail. Putri, kita bicara evolusi tentang aturan-aturan teknologi. Sebelumnya kan kita pakai cara yang alamiah berdasarkan pandangan wasit. Kemudian terjadilah yang gol-gol yang kemudian dianggap tidak gol, misalnya perang Lampard di Piala Dunia 2010. Tapi sebelumnya untuk mencegah agar wasit bisa mengambil keputusan secara objektif dan cermat, dilakukannya wasit tambahan, wasit 5. Awal-awal seperti itu kan. Tapi wasit 5 dianggap belum efektif. Munculnya gol line teknologi gitu kan. Ketika kasus Lampard itu, gol line teknologi pun dianggap belum objektif lagi karena hanya yang dinilai hanya di area gawang. Apakah itu gol atau tidak gol. Maka kemudian muncullah yang teknologi baru yang namanya VAR. Jadi ini kan kemajuan teknologi yang harus kita terima. Bukan mustahil nanti 10-20 tahun ke depan bisa jadi pemain dipakein chip gitu kan, seperti MotoGP gitu kan, sehingga kemudian kemana apapun yang dia lakukan dia bisa direkam. Jadi nggak bisa ada lagi tuh yang iseng-iseng kemudian narik baju, nginjek lawan atau apa yang curi-curi seperti itu, nggak bisa lagi tuh. Model-model Ilham Jayakusuma yang dulu misalnya sebagai striker nakal memsayur pemain belakang dengan sikut sedikit, kemudian dengan tarik-tarik bajunya atau injak sepatunya, udah nggak bisa lagi. Ilham Jayakusuma kalau ada VAR dulu nggak bisa jadi top scorer Liga Indonesia itu 2 kali. Iya, Bang Ilham, gimana Bang yang melihat ini teknologi VAR mengubah segalanya, mengubah bagaimana kemudian para pemain ini harus melakukan perannya di lapangan dan nggak ada lagi para pemain nakal, harus betul-betul taat regulasi, Bang Ilham. Lagi ya Mbak Putri, untuk VAR ini memang ada untung dan ruginya ya buat sebagai pemain bola. Satu sisi memang untuk diving pemain-pemain dulu ya, termasuk saya lah, mungkin Bung Akmal tahu itu, ya kan. Jadi tidak ada lagi diving ketahuan, terus mungkin satu lagi bermain kacamata dan lainnya. Di satu sisi juga ya kembali lagi VAR ini bisa memberikan bantuan terjadinya gol ataupun tidak, membantu wasit juga. Tapi kan tetap saja keputusan itu ada di wasit tengah, yang saya rasa ya kan. Terlihat kejadian memang seperti Witan tadi yang dibicara sama asisten referee kita, ya kan, dari PSSI, ya kan. Kembali lagi akhirnya ada keputusan mutlak ada di wasit tengah, ya kan, termasuk dia regulasinya juga. Jadi mungkin kedepannya ya lebih banyak lagi sosialisasinya ke pemain, ya, ke pemain-pemain kita. Insya Allah itu akan lebih bagus ke depannya.